beban hidup terasa semakin berat, maka bacalah kalimat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat wal afiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam rangka menjawab sekaligus menanggapi dan menjelaskan pertanyaan dari beberapa jamaah dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center tentang kalimat apakah yang harus dibaca tatkala merasakan beban hidup semakin berat, semakin berat, semakin berat. Begini wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, insyaallah nih setiap manusia, apalagi yang memiliki tanggung jawab dan beban amanah banyak nih, insyaallah pernah merasakan beban hidupnya semakin berat, semakin berat. Apalagi nih seorang suami setelah COVID, ya kan, setelah COVID-19 seorang suami ini semakin berat melaksanakan kewajiban mencari nafkah, belum lagi nanti anaknya sekolah, anaknya ada yang kuliah, belum lagi ini dan itu, mungkin ada yang sakit dan seterusnya. Terasa beban hidup semakin menghimpit, terasa berat, semakin berat. Dan kami sendiri Al-Fakir Tawa Mu'alim juga merasa, kadang-kadang merasa, kita kan sama-sama manusia, ya, kita bukan malaikat, kita ini manusia. Apalagi kita ini seorang dai, seorang dakwah yang menggunakan modal sendiri, dana sendiri, ya biasalah, ya, terasa hidup terasa berat itu kadang-kadang itu biasa. Belum lagi anak-anak pas butuh daftar ulang nih, daftar baru, kuliahnya butuh kitab, butuh ini, butuh itu, belum bayar kos-kosannya, belum urusan istri, belum urusan pengajian. Apalagi kalau ada beban yang semakin berat, yaitu ratusan juta nih, ya, harus beli tanah, harus mencari uang untuk bangunan, untuk operasional pondok. Ya, kalau orang biasa kan sederhana. Sederhana artinya hidupnya itu ya hanya mencari uang, kemudian malam happy-happy dengan anak istri, nanti liburan, pelesiran, bukan gitu. Kalau seorang dai itu kan yang dipikir banyak sekali. Ya tentunya beban hidupnya sebenarnya semakin berat, tetapi kan happy-happy saja. Mengapa happy-happy saja? Kelihatan tenang-tenang saja. Karena ada sandaran. Sandaran kita hanya Allah, Allahus Somad. Allah menjadi sandaran segala sesuatu. Ngapain hidup kok pusing-pusing? Jadi jangan pernah hidup itu pusing. Happy saja, gembira saja, agar setan itu pusing gitu. Kalau orang mukmin itu pusing, setannya senang. Kalau orang mukmin itu sedih, setan juga senang. Tetapi kalau orang mukmin itu walaupun diuji oleh Allah dengan ujian seberat apapun, tetapi dia tetap happy dan ridho. Ridho karena apa? Segala sesuatu kan dari Allah. Maka dia sadar, happy dan ridho. Dia yakin seyakin-yakinnya bahwa derajatnya akan segera dinaikkan oleh Allah, maka dia harus dites terlebih dahulu, dia diuji terlebih dahulu. Ya kan? Setelah lulus ujian, maka dia akan naik derajat. Adapun doa atau kalimat yang sering kami baca ketika merasakan nih beban hidup, rasanya berat, ini lagi tambah lagi berat, misalnya gini. Ingat di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-39. Surat Al-Kahfi ayat yang ke-39. Qala Allahu azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula idh takhalta jannataka qulta ma sya'allahu la quwwata illa billah. In tarani an aqalla minka malan wa walada. Yang artinya, walaula idh takhalta, dan mengapakah tidak, idh takhalta tatkala masuk oleh engkau, jannataka, pada kebunmu. Nah, kebun di sini bermakna luas, bisa kebun kehidupan, kayak gitu kan.
Hidup ini kan seperti kita berada di kebun. Kalau kita merasa indah, kebun kita indah. Indah kebun, kita masuk dalam kebun kehidupan kita. Qulta, maka berkata oleh engkau, Masya Allah, Masya ma sesuatu sya'a yang menghendaki Allah oleh Allah. La quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan yaitu mewujud illa billah, kecuali dengan kekuatannya Allah. Jadi inilah yang kita baca. Tatkala kita merasakan hidup, beban hidup semakin berat menghimpit, perbanyak membaca Masya Allah, la quwwata illa billah. Masya Allah, la quwwata illa billah. Masya Allah, la quwwata illa billah. Bacanya di mana? Ya di mana saja. Di mana saja, mau di tempat tidur membaca, di dapur membaca, di ruang kerja membaca, naik sepeda motor membaca, di mana saja. Karena kan perasaan kita menghantui kita dimanapun, ya kan? Jadi perasaan sebenarnya yang itu menghantui itu perasaannya. Perasaannya menghantui terasa berat, terasa beban hidup berat. Jadikanlah happy. Happy dengan cara membaca Masya Allah, Masya Allah. Gini aja kok dipikir begitu. Masya Allah, gitu aja kok masa menjadi pikiran, beban pikiran. La quwwata illa billah, tidak ada kekuatan. Ya, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah. Jadi kita pasrah totalitas kepada Allah, pasti langsung ditolong oleh Allah. Karena kita sudah pasrah. Tapi kalau kita nggak pasrah, dibiarkan oleh Allah tuh. Dibiarkan sampai berlarut-larut tuh ujiannya, nggak selesai-selesai. Maka segeralah kembalikan kepada Allah dengan ucapan Masya Allah, la quwwata illa billah. Masya Allah, la quwwata illa billah. Bahkan di dalam surat Al-Kahfi ini kan lanjutan ayatnya begini, in tarani ana aqalla minka malau wa walada. In tarani, walaupun melihat oleh engkau ini kepadaku, ana aqalla. Ana bermula saya aqalla, yaitu lebih sedikit minka daripada kamu, malan berupa hartanya, wawalatan dan berupa anak keturunannya. Nggak apa-apa, orang mengira kita ini memiliki harta yang sedikit. Wah, nggak apa-apa tuh. Kan setelah kita membaca Masya Allah, la quwwata illa billah, ini Masya Allah, kita langsung dinaikkan derajat oleh Allah. Harta kita menjadi lebih banyak dan barokah. Anak keturunan kita menjadi banyak dan barokah. Luar biasa. Oleh sebab itu jangan lupa wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tatkala hati kita gundah gulana, merasa beban hidup menghimpit, terasa beban semakin berat, maka jangan lupa membaca Masya Allah, la quwwata illa billah. Masya Allah, la quwwata illa billah. Tatkala kita membaca Masya Allah itu, ingat diri kita, gini aja kok dipikir begitu loh. Masya Allah, gini aja kok dipikir begitu loh ya. Langsung membaca la quwwata illa billah. Demikian silakan diamalkan, insyaallah mustajab biidznillah. Wallahu taala a'lamu bishawab.